Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seragamnya sudah lengkap? Sudah. Sampun. Mungkin ada beberapa yang belum lengkap ya. Minggu depan nanti dilengkapi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita kembali lagi ke pelajaran informatika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Ada yang masih ingat berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Seperti komputer menyelesaikan masalah. Bagaimana komputer menyelesaikan masalah? Gimana komputer menyelesaikan masalah? Secara berurutan. Contohnya seperti apa? Yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ais, silahkan. Membuat teh, menggoreng telur, membuat nasi goreng, membuat mie dan lain sebagainya. Seperti tutorial, ya kan? Membuat teh, membuat mie, menggoreng telur, dan lain sebagainya. Kira-kira itu kalau dipecah untuk penyelesaian masalahnya, itu gimana ya? Contohnya membuat teh. Ibu, inputnya menyiapkan teh, gelas, air, dan gula. Prosesnya, yang pertama merebus air, terus memasukkan teh, gula, dan air. Outputnya siap disajikan. Outputnya teh siap disajikan, teh siap diminum. Jadi ada proses input, proses, dan outputnya. Ada nggak teh tiba-tiba jadi? Enggak. Meskipun dalam kemasan botol yang siap minum itu ada prosesnya, ada input, ada proses, ada output. Nah, hari ini seperti yang Bu Ana bilang minggu lalu kita belajar tentang etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Artificial intelligence itu sendiri apa sih? Apa nih? Kecerdasan buatan. Contohnya kecerdasan buatan itu apa? ChatGPT, Google Gemini, Meta AI. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian kecerdasan artifisial itu sendiri, pemanfaatannya, dan bagaimana etika dalam kalian menggunakan AI atau kecerdasan artifisial dan apa dampak positif dan dampak negatifnya penggunaan AI. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini juga akan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Pertemuan sebelumnya. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya kan? Sudah. Nah, kita masuk ke pengertian dulu. Sebelum masuk ke pengertian, kalian sudah pernah pakai ChatGPT? Sudah. Sudah bisa cara pakainya kan? Sudah. Coba sekarang silahkan dibuka Google Chrome-nya, dicari ChatGPT. Sudah. Dibuka Google Chrome, dicari ChatGPT. Sudah? Muncul tampilan seperti ini? Nah, sekarang silahkan dicoba jelaskan pengertian kecerdasan artifisial.
Jelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Tadi Daniel sudah bilang, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Ada yang mau membaca hasil browsing kalian? Restu, oke. Hasil pencarian kamu, Restu, kecerdasan artifisial itu apa? Cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kecerdasan manusia. Contohnya seperti apa tuh? Berpikir logis dan memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, memahami bahasa manusia, mengenali gambar, suara, atau pola, mengambil keputusan secara mandiri. Nah, jadi dari jawabannya Restu, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia yang meniru tingkah laku, pola pikir manusia. Jadi semuanya disesuaikan dengan pola pikir manusia. Bisa nggak sih ChatGPT ini kita ajari? Bisa. Caranya gimana? Bisa. Caranya gimana? Izin kamar mandi, silakan. Tentang. Oke, jadi ketika kalian mengetikkan pertanyaan di sini, kalian bisa mengatur bagaimana cara ChatGPT-nya menjawab. Caranya gimana? Dikenalkan polanya. Kalian pengen ChatGPT-nya menjawab seperti apa? Dikenalkan pola. Seperti kalian membangun kebiasaan bangun pagi, sholat 5 waktu, makan teratur, itu semuanya kalau tidak dikenalkan pola, kalian juga akan berantakan. Berantakannya gimana? Kalian nggak kenal sholat 5 waktu misalkan. Kalian sholatnya cuma bolong-bolong. Waktunya tidak teratur. Sholat 5 waktu itu mengajarkan kita pola. Sholat subuh jam berapa? Jam 4, setengah 5. Sampai jam berapa sholat subuh? Sampai jam setengah 6. Kalau sholat zuhur jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Sholat asar dari jam 3 sampai jam setengah 6. Sholat maghrib setengah 6 sampai setengah 7. Sholat isya jam 7 sampai waktu subuh. Itu dikenalkan pola. Kalau tidak dikenalkan pola, kalian nggak tahu waktu sholat subuh jam berapa, sewaktu-waktu, nggak dikenalkan pola. Oke? Jadi kalian bisa mengenalkan pola pada ChatGPT, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana keluarannya yang kalian pengenkan itu apa. Jadi tergantung inputnya. Input masukkan pertanyaan yang kalian masukkan. Itu pengertiannya. Nah, perannya AI sendiri itu apa? Kalau kalian sebagai pelajar perannya AI itu apa? Membantu mengerjakan tugas, membantu mencari materi yang tidak ada di buku pelajaran. Apalagi membantu mencari ide untuk membuat sebuah karya. Ya kan? Selain itu, kalau di dunia perdagangan itu bisa memanfaatkan AI untuk melakukan pengiklanan. Jadi ketika kalian pengen mengiklankan sesuatu, itu bisa mencari ide melalui ChatGPT. Misal kalian pengen sekolah kita dikenal di halayak umum, di masyarakat luas, kalian bisa mencari AI, mencari ide di AI, bagaimana cara kita mengenalkan sekolah kita ke masyarakat umum. Gitu ya? Ya.
Nah, AI sendiri itu ada bentuknya teks yang sudah kalian coba itu, bentuknya teks, ada yang berupa gambar, ada yang berupa video, ada yang bisa menghasilkan musik. Contohnya, Wana tadi sudah mencoba di Gemini. Ini bentuk gambar yang dihasilkan oleh AI dengan masukan yang sudah Buana siapkan. Nih, jadi semuanya tergantung masukannya. Kalian memasukkan fotonya atau tanpa foto sekalipun ini bisa membuat gambar yang sudah bagus. Nih, tanpa masukkan foto ya. Nih. Terus kalau video itu bisa pakai Hix AI, itu bisa mengubah dari teks menjadi video. Nih, contohnya kayak gini. Kelihatan nggak kalau ini hasil AI? Kelihatan. Dan seterusnya. Itu ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar, dan ada yang berupa video. Ini salah satu yang dalam bentuk gambar. Kira-kira dari dua gambar ini mana yang asli dan mana yang hasil AI? Yang asli sebelah kiri. Yang kanan? AI. Kenapa kalian bisa menyimpulkan begitu? Karena gambarnya terlihat jernih, terlalu sempurna, tidak logis, kelihatan rapi. Nah, nanti dari satu gambar ini, Buana punya LKPD, lembar kerjanya. Di lembar kerja yang dalam bentuk kelompok ini nanti, kalian juga menganalisis perbedaan gambar satu dan gambar yang lainnya, membedakan gambar asli dan gambar AI. Kemudian, di bagian aktivitas diskusi yang bagian menjawab pertanyaan, kalian juga menjawab pertanyaan, bisa melihat di bagian materi yang sudah disediakan. Oke? Hai. Halo. Masih ingat tepuk kemarin? Masih. Cek dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4. Oke, tepuk 4. Tepuk 4 2 kali. Oke. Sudah siap berkelompok ya? Ya. Buana bagikan LKPD-nya. Ya, terpakai. Oke, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. 20 menit cukup? Cukup. Pertanyaan. Sedangkan
Ingat bambu tulis itu. Sudah selesai? Ada yang sudah siap presentasi? Bu, kelompoknya sudah siap. Kelompoknya Mareta sudah siap presentasi. Oke, kelompoknya Mareta silahkan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Julian Nugraha. Perkenalkan, nama saya Danang Termulanas. Saya Marita Jendrawati. Saya Wulandari Nilum. Di sini kita akan mempresentasikan perbedaan gambar asli dan gambar hasil AI. Dari segi pencahayaan dan bayangan, gambar A, pencahayaan alami, bayangan konsisten dengan arah cahaya. Gambar B, pencahayaan agak janggal, ada gradasi bayangan yang tidak realistis. Catatan, gambar A lebih natural, gambar B tampak buatan. Dari segi resolusi dan detail, gambar A detail kulit, bulu mata dan tekstur terlihat jelas. Gambar B detail terlalu halus atau mulus, beberapa bagian tampak kabur. Catatan, gambar A menunjukkan detail nyata, gambar B terlalu sempurna atas AI. Latar belakang dan tekstur, gambar A latar belakang meski sama tetap wajar. Gambar B latar belakang dan tekstur terlihat tidak konsisten seperti digital anti. Catatan, gambar A lebih realistis, gambar B punya tekstur kurang alami. Aspek yang diamati, pencahayaan dan bayangan. Gambar A, pencahayaan dan bayangannya terlihat realistis. Gambar B terlihat sangat cerah seperti buatan tidak realistis. Catatan, A memiliki keunikan alami dengan kekurangan kecil, sedangkan B tampak terlalu seragam dan pencahayaan dan bayangan. Gambar A, pencahayaan dan bayangannya terlihat realistis. Gambar B terlihat sangat cerah seperti buatan tidak realistis. Catatan, A memiliki keunikan alami dengan kekurangan kecil, sedangkan B tampak terlalu seragam dan ideal. Resolusi dan detail, resolusinya natural seperti gambar realistis. Kelopak bunga tidak rapi. Gambar B kelopak bunga sangat rapi, gambarnya terlihat sangat cerah dan tajam. A, detailnya alami. B, terlihat terlalu sempurna. Latar belakang dan tekstur terlihat realistis seperti foto pada kamera. Detail alami dan tampak nyata. Gambar B terlihat rapi, daun-daun terlihat sempurna. Catatan A, tekstur dan latar belakangnya tampak alami. B, terlalu sempurna dan tidak menunjukkan detail alami. Pada gambar 3, masker yang mengamati gambar A, pencahayaan dan bayangan. Pencahayaan dan bayangan terlihat sangat tidak realistis karena terlihat seperti editan. Pada gambar B, pencahayaan dan bayangan terlihat seperti realistis. Catatan, gambar A pencahayaan terlalu mencolok dan kurang merata. Gambar B terlihat alami. Resolusi dan detail. Gambar A resolusi terlihat tidak nyata, pencahayaan yang tidak rata. Gambar B resolusi terlihat sangat natural, terlihat seperti realistis. Catatannya, gambar
ideal dan menghilangkan ketidaksempurnaan alami. Sebutkan 3 dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi deepfake. Melakukan penipuan, melecehkan perempuan, dan menyebabkan kekerasan. Sebutkan 2 dampak positif dari teknologi deepfake. 1. Mengembangkan industri hiburan. Deepfake dapat digunakan dalam industri film dan televisi untuk menciptakan efek-efek visual yang realistis. 2. Pendidikan dan pelatihan. Deepfake dapat digunakan untuk membuat simulasi pelatihan yang realistis seperti dalam bidang medis atau militer. Sebagai orang menggunakan internet yang bijak, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan gambar yang kamu curigai? Sebagai deepfake, berikan 2-3 langkah konkret. 1. Periksa keaslian gambar dan melakukan reverse image script dan di Google. 2. Cek sumber informasi dari mana gambar itu berasal. 3. Hindari penyebaran gambar tersebut sebelum yakin kebenarannya. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Marita dan kawan-kawan. Boleh Buana pinjam LKPD-nya 1? Oke. Sudah? Sudah, bisa diperhatikan depan lagi ya. Oke, sudah membahas tentang perbedaan gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya kan? Dari gambar 1, sebentar. Dari gambar 1 ini, kira-kira mana yang asli dan mana yang AI? Yang kiri terlihat asli. Yang kiri yang asli, yang kanan yang AI. Kenapa begitu? Karena kelompoknya Marita dulu. Kenapa tadi menyimpulkan kalau yang kiri itu yang asli, kenapa yang kanan yang palsu? Kenapa, Nang? Karena Di antara 2 gambar tersebut yang pencahayaan dan bayangan terlihat realistis adalah gambar A, sedangkan gambar B terlihat realita. karena dari segi pencahayaannya yang gambar A itu lebih realistis, sedangkan yang B itu terlihat buatan, ya kan? Kalau dari yang gambar 2, mana yang asli, mana yang AI? Mana yang asli, gambar A atau gambar B? Gambar A lebih realistis. Gambar A, karena lebih realistis. Kalau gambar yang ketiga, mana orang yang asli, mana yang orang buatan AI? Yang asli yang B. Yang A itu yang AI. Jadi perbedaan utama dari gambar asli dan gambar AI itu apa? Perbedaan utamanya. Pencahayaan. Dari segi pencahayaannya terlihat tidak manusiawi yang dibuat oleh AI. Terus gambarnya terlihat sempurna dibandingkan gambar aslinya. Terus kualitasnya gimana? Kualitasnya gambar asli dan gambar AI perbedaannya gimana? Yang asli, yang AI? Yang AI terlihat lebih jernih. Kenapa? Dari pertanyaan yang nomor 2, menurut kalian mengapa gambar AI terlihat terlalu sempurna?
atau seragam dibandingkan dengan gambar aslinya. Karena ada yang mau menjawab dari yang disimpulkan kelompoknya Mareta dan kelompoknya Daniel, kelompoknya Denny. Kenapa gambar AI itu terlihat sempurna? Kok antang sekali? Kenapa gambar AI? Oke, karena AI hanya mampu membuat gambar yang sempurna, mengabaikan bias-bias kecil lainnya. Itu kenapa gambarnya AI terlihat lebih sempurna. Apa dampak negatifnya kalian menggunakan AI? Dampak negatifnya ketika kalian melihat gambar AI dan gambar asli yang beredar di media sosial. Dampak negatifnya apa? Terjadinya misinformasi dari berita yang beredar di sosial media. Misinformasi itu gimana? Ketidakaslian berita yang beredar dan kalian langsung percaya. Kemudian bisa merusak citra orang lain. Kenapa? Karena gambar yang dibuat oleh AI bisa menyerupai gambar orang lain, padahal orang lainnya itu tidak melakukan. Misal, ada video pencurian, pakai gambarnya Danang misalkan. Padahal Danang tidak mencuri di toko tersebut. Itu bisa mengakibatkan mencoreng nama baiknya Danang. Terus bisa digunakan sebagai tindak penipuan. Contohnya gimana? Misal Danang mau Danang lagi masa penipuan. Misal Danang mau meminta uang ke orang tuanya dengan mengandalkan surat dari sekolah, padahal surat dari sekolah tidak mengeluarkan. Itu juga bisa menjadi penipuan. Kalau itu tadi dampak negatifnya, sekarang dampak positifnya apa? Apa, Bin? Dampak positif dari AI. Mengembangkan industri hiburan. Contohnya seperti apa? Bisa membuat video seperti yang Bona contohkan tadi, ya kan? Apalagi dampak positifnya, kalian sebagai pelajar, dampak positifnya apa? Dari segi pendidikan, kalian bisa mencari, mengakses semua informasi yang ada di AI. Terus, pertanyaan terakhir, jika kamu menemukan berita yang beredar, yang kamu curigai itu hasil dari AI, apa yang kamu lakukan? Mengecek sumber informasi dari mana sumber itu berasal dan memastikan itu berita asli atau berita palsu. Apalagi? Berhenti mengedarkan gambar yang sudah ada sebelum tahu gambar itu asli atau tidak. Oke. Nah, ketika kalian menggunakan AI untuk mencari informasi, itu juga perlu adanya etika. Ada aturan-aturannya ketika kalian menggunakan AI. Salah satunya apa? Kalian harus memasukkan kata-kata yang baik. Nggak boleh kata-kata yang kotor. Kemudian harus ada transparansinya.
jelas digunakan oleh satu orang untuk kepentingan orang sendiri tanpa merugikan orang lain. Kemudian ada keadilan tanpa merugikan orang lain tadi, kalian harus bisa menjaga nama baik diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir itu adanya hak cipta. Ketika kalian mencari informasi di AI, di ChatGPT atau di Gemini atau di lainnya, kalian tidak bisa asal menggunakan informasi yang tersedia di situ. Jadi kalian harus menambahkan ide pikiran kalian sehingga kalian bisa mengklaim hak ciptanya. Ketika kalian mengklaim hak cipta yang dihasilkan oleh AI, itu nanti bisa bermasalah. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang AI? Sudah paham? Sudah bisa menggunakan? Sudah. Oke, hari ini tadi kita belajar apa saja? AI. Dari pengertiannya, terus membedakan asli dan palsu, terus dampak negatif dan dampak positifnya, dan yang paling penting kita tadi belajar apa? Etika dalam menggunakan AI. Jadi ketika kalian nanti menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, untuk mencari ide, itu harus sesuai dengan etika-etika yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Mungkin itu untuk pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar cara penggunaan Scratch seperti yang kita pelajari sebelumnya dan digabungkan dengan ChatGPT. Untuk itu, kalian pelajari pemakaian Scratch kemarin, elemen-elemennya, bagaimana cara pemakainya untuk kita terapkan di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih buat pertemuannya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.